Salam, selamat siang sahabat terkasih. Di tengah aktivitas hari ini, mari kita berhenti sejenak, menenangkan hati, dan memberi ruang bagi firman Tuhan untuk berbicara. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Sebuah kisah sederhana namun penuh kuasa tentang badai, ketakutan, dan iman. Mari kita membaca Lukas 8 ayat 22. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Sahabat terkasih, perjalanan ini bukan ide murid-murid. Ini adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Artinya, mereka masuk ke dalam perjalanan itu karena ketaatan. Namun menariknya, ketaatan tidak menjamin perjalanan tanpa masalah. Seringkali kita berpikir, kalau kita ikut Tuhan, semua akan lancar. Tapi firman Tuhan hari ini menunjukkan kita bisa berada dalam kehendak Tuhan dan tetap menghadapi badai. Ini sangat relevan dengan hidup kita. Ada orang yang sudah hidup benar, sudah berdoa, sudah setia, tapi tetap menghadapi masalah. Jangan langsung berpikir Tuhan tidak menyertai. Bisa jadi justru kita sedang berada dalam rencananya. Lukas 8 ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Sahabat terkasih, ini bagian yang sering sulit kita terima. Tuhan Yesus tertidur. Di tengah situasi yang akan segera menjadi berbahaya, dia tertidur. Secara manusia, ini terasa aneh. Tapi justru disinilah pelajaran pentingnya. Terkadang dalam hidup kita, Tuhan terasa diam. Kita berdoa, tapi tidak ada jawaban. Kita menunggu, tapi tidak ada perubahan. Dan rasanya seperti Tuhan tidur. Padahal Tuhan tidak pernah benar-benar tidak peduli. Tidurnya Tuhan Yesus bukan tanda ketidakhadiran, melainkan tanda bahwa Dia tetap berdaulat. Dia tahu apa yang akan terjadi, dan Dia tetap memegang kendali. Sahabat terkasih, badai itu datang tiba-tiba. Sama seperti dalam hidup kita, masalah sering tidak memberi tanda. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba kehilangan, tiba-tiba konflik, tiba-tiba tekanan hidup meningkat. Dan dalam sekejap, hidup terasa tidak stabil. Perahu mereka kemasukan air. Artinya, situasinya benar-benar serius. Ini bukan badai kecil. Ini adalah kondisi yang mengancam hidup mereka. Sahabat terkasih, Tuhan tahu badai yang kita hadapi, dan Dia tidak kaget dengan situasi itu. Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Sahabat terkasih, ini respon yang sangat manusiawi. Mereka panik, mereka takut, mereka merasa ini sudah berakhir. Padahal Tuhan Yesus ada di dalam perahu itu. Ini mengingatkan kita, kehadiran Tuhan tidak otomatis membuat kita tenang kalau kita tidak menyadari siapa Dia. Banyak orang percaya, tapi tetap hidup dalam ketakutan karena fokusnya lebih kepada badai daripada kepada Tuhan.
Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tidak perlu usaha besar. Dia hanya berbicara dan alam langsung taat. Ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, atas alam, atas keadaan, atas hidup kita. Tidak ada badai yang terlalu besar bagi Tuhan. Masalah kita mungkin besar bagi kita, tapi tidak pernah besar bagi Tuhan. Lukas 8 ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Sahabat terkasih, di manakah kepercayaanmu? Ini bukan pertanyaan biasa. Ini adalah pertanyaan yang menyingkapkan hati. Tuhan Yesus tidak bertanya, "Kenapa badai ini datang?" Tapi dia bertanya, "Di mana imanmu?" Artinya, yang lebih penting dari badai adalah respons iman kita. Hari ini, Tuhan juga bertanya kepada kita, di mana kepercayaan kita saat masalah datang? Apakah kita tetap percaya atau mulai goyah? Sahabat terkasih, siapakah ia ini? Setelah badai itu reda, murid-murid mulai mengenal Yesus lebih dalam. Badai membuka mata mereka. Seringkali justru lewat masalah, kita mengenal Tuhan lebih nyata. Tanpa badai, kita mungkin tidak pernah mengalami kuasanya secara pribadi. Sahabat terkasih, di siang hari ini, di tengah kesibukan kita, mari kita renungkan, apakah kita sedang ada di dalam badai? Apakah kita merasa Tuhan diam? Apakah kita mulai kehilangan iman? Firman Tuhan hari ini mengingatkan, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Bahkan saat Dia terlihat diam, Dia tetap bekerja. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa Engkau berkuasa atas setiap badai dalam hidup kami. Ampuni kami jika kami sering takut dan kehilangan kepercayaan. Ajarkan kami untuk tetap percaya, bahkan saat Engkau terasa diam. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau memegang kendali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa di tengah badai, iman tetap menjadi tempat kita berpijak. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.